Selamat sore kawan, kembali Bidik Sore hadir di hari ini 1 Februari 2023 dengan beberapa informasi yang akan hadir di Bidik Sore hari ini, di antaranya bongkahan batu besar menimpa rumah warga Situbondo ketika hujan deras. 21 desa di Kabupaten Situbondo belum menindaklanjuti laporan pemeriksaan inspektorat terkait penggunaan uang negara. Kapolda jelaskan kabar penculikan anak di Jawa Timur adalah hoax. Bersama saya Hendra Suara, inilah Bidik Sore selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, kawan. Bongkahan batu besar menimpa rumah warga Situbondo ketika hujan deras kemarin. Kawan, dari Situbondo, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo Selasa sore kemarin mengakibatkan tanah serta batu seukuran mobil longsor dan menimpa bagian belakang salah satu rumah warga. Toriman, 44 tahun, warga RT 21 RW 7 Dusun Gelindung, Desa Kalorjo, Kecamatan Sumber Malang, yang merupakan pemilik rumah, menceritakan bahwasanya ketika kejadian dirinya dan sang istri sedang berada di dalam rumah. Ketika keluar rumah, betapa terkejutnya dia melihat tanah di atas rumahnya telah longsor, sekaligus dengan batu besar yang menimpa bagian belakang rumahnya. Toriman menambahkan tidak hanya ia dan sang istri yang terkejut, tetangga di sekitar pun ikut kaget setelah mendengar suara dentuman yang cukup keras. Sementara itu, kawan, mengutip informasi dari detik.com, salah satu anggota Tagana Dinsos Kabupaten Situbondo, Mustafa, mengungkapkan bahwa untuk sementara pemilik rumah akhirnya diungsikan sementara waktu ke tempat yang lebih aman. Kita menuju informasi kedua, 21 desa di Situbondo belum tindak lanjuti laporan pemeriksaan inspektorat terkait penggunaan keuangan negara. Kawan, dari Situbondo, Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo, Hadi Prianto, mendukung inspektorat setempat memproses desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan alokasi dana desa dan dana desa di tahun anggaran 2022. Dikatakan Hadi Prianto di Situbondo mengutip informasi Antara News, hingga saat ini menurutnya ada sebanyak 21 desa belum menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP inspektorat dan uang negara yang dikelola desa belum bisa dipertanggungjawabkan. Tidak tanggung-tanggung, menurut Hadi, pengelolaan ADD dan DD di tahun anggaran 2022 yang belum bisa dipertanggungjawabkan paling tinggi mencapai 1,1 miliar rupiah dan terendah sebesar 1,6 juta rupiah. Hadi menegaskan bahwa DPRD Situbondo mendukung apabila desa yang tidak menindaklanjuti laporan tersebut untuk diproses secara hukum sehingga bisa diketahui motif puluhan desa yang tidak bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban SPJ anggaran dana desa dan dana desa tahun 2022. Hadi pun mencontohkan ada salah satu desa yang belum bisa mengembalikan keuangan kas desa, yakni sebesar 1,1 miliar rupiah. Dari data yang diperoleh, 21 desa yang belum menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan inspektorat tersebar di 10 kecamatan, yakni Kecamatan Besuki sebanyak 2 desa, Kecamatan Banyuglugur 4 desa, Kecamatan Panerukan 4 desa, dan Kecamatan Situbondo 2 desa. Sementara Kecamatan Kapongan 1 desa, Kecamatan Sumber Malang 1 desa, Kecamatan Belandingan 3 desa, Kecamatan Jati Bantek 2 desa, dan Kecamatan Jangkar 2 desa. Kita menuju informasi lainnya seputar Jawa Timur, kawan. Guru Trenggalek diduga cabuli 5 siswanya di perpustakaan sekolah. Inilah bidikannya.
Kawan dari Trenggalek, Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjatuhkan sanksi penonaktifan sementara terhadap seorang guru berinisial AH 50 tahun yang diduga telah melakukan tindak pencabulan terhadap 5 orang siswanya di perpustakaan sekolah beberapa waktu yang lalu. Oknum guru di Trenggalek ini dilaporkan polisi atas dugaan pencabulan terhadap 5 orang muridnya di perpustakaan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Saat ini sendiri kasus dugaan pencabulan itu ditangani langsung oleh unit PPA Polres Trenggalek. Mengutip informasi dari Antara secara internal, Agus menambahkan Dinas Pendidikan juga telah melakukan klarifikasi dan pengumpulan informasi terkait kasus dugaan pencabulan di lingkungan sekolah tersebut. Sejauh ini, AH selaku pihak terlapor membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak pernah melakukan tindakan tak senonoh seperti yang dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, untuk pembuktian, ia pun menyerahkan sepenuhnya terhadap proses hukum yang masih berjalan hingga saat ini. Kapolda tegaskan kabar penculikan anak di Jawa Timur adalah hoax. Inilah bidikannya. Kawan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Tony Harmanto menegaskan bahwa kabar penculikan anak yang akhir-akhir ini ramai di wilayah setempat adalah hoax atau bohong. Irjen Tony pun meminta tim Cyber Polda Jatim yang berada di dalam naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk berperan aktif menangkis berita hoax yang beredar. Menurut Tony, berita hoax itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, terlebih kabar itu menyangkut dengan keselamatan anak. Kendati kabar yang beredar dipastikan hoax, Tony pun tetap menginstruksikan jajaran Korps Bayangkara di Jawa Timur agar tetap waspada. Karena menurutnya tidak menutup kemungkinan aksi penculikan anak tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur sendiri saat ini kawan tengah melakukan penyelidikan terkait siapa dalang dibalik penyebaran isu penculikan anak tersebut. Kita menuju informasi terakhir di rangkaian bidik sore hari ini, kawan. Polda Jatim bekuk pemalsu kosmetik. Inilah bidikannya. Kawan dari Surabaya, Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membekuk 2 orang laki-laki berinisial SS 31 tahun dan RGS 32 tahun yang merupakan pemalsu kosmetik merek Implora milik PT Implora Sukses Abadi. Dikatakan Kasubdit 1 Indaksi Polda Jatim AKBP Oki Ahardian di Surabaya hari ini, dari laporan tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika kosmetik merek ternama tersebut diproduksi para pelaku di Jalan Klaster Opal Selatan 2, nomor 8 Pakulonan Barat, Kelapa II, Gading Serpong, Tangerang, Banten dan diperdagangkan secara daring di aplikasi atau marketplace. Kosmetik palsu itu oleh pelaku dibanderol dengan harga Rp20.000 per paknya, sedangkan kosmetik asli harganya Rp35.000. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan pasal 197 junto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Demikian kawan informasi Situbondo dan seputar Jawa Timur. Jangan lupa simak informasi terbaru lainnya di SBI News setiap jamnya. Saya Hendra, suara salam bidik sore.